Ini diantara hikmah kenapa hukum adat dibicarakan sebelum membicarakan masalah sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pentingnya mengenal Allah. Pentingnya mengetahui sifat 20. Pentingnya mengenal ilmu tauhid. Nah, kemudian oleh pengarang kitab Kifayatul Mubtadi'in, Tuan Guru Haji Abdurrahman bin Haji Muhammad Ali Sungai Banar, Ojersidin, sebelum masuk ke pembicaraan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya mengenal akan 3 macam hukum. Mengetahui tentang hukum akal, hukum syarak, dan hukum adat. Nah, dalam hukum akal ini kan artinya menetapkan sesuatu berdasarkan akal, berdasarkan logika. Sehingga timbullah 3 buah hukum, yaitu wajib, mustahil, dan harus. Nah, kemudian yang kedua hukum syarak. Nah, hukum syarak ini penghukumannya itu terhenti pada syarak, pada agama. Ketika agama menghukumkan ini, kita ikuti ya lagi. Nah, itu hukum syarak. Nah, hukum syarak ini 5. Wajib, sunat, haram, dan makruh, serta mubah. Itu sudah minggu tadi dibicarakan. Nah, kemudian yang ketiga, hukum adat. Nah, kata pengarang, juga perlu kita mengetahui tentang hukum adat sebelum memasuki pembicaraan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum adat 4 perkara. 1, maikat ada dengan ada. Seperti keadaan adanya kenyang dengan adanya makan. Jadi ada hukum adat tuh ada karena ada. Ada kenyang, biasanya ada kenyang ini karena ada makan. Nah, banyak lagi yang lain. Ada hangus karena ada api. Itu namanya mengikat ada dengan ada. Nah, dan sering kita menggunakan hukum ini. Nah, kepada kebiasaan kita hukum makan lagi. Ketika lapar, memori kita ini langsung ingat kepada yang namanya makanan, utamanya nasi. Nah, ketika itu kenapa kita langsung ketika lapar ini keingatan lawan nasi? Karena biasanya ketika makan masuk nasi ke dalam perut kita, di situ biasanya timbul kenyang. Kenapa ini? Karena adat kebiasaannya kayak itu. Nah, ada karena ada. Yang kedua, mengikat ada dengan tiada, seperti adanya dingin karena ketiadaan selimput. Nah, di bahasa orang Bahari selimput. Nah, ketika hari dingin, hujan, kebetulan bepelapun kada, dinding rumah kayu, kipas angin dibur-dibur, dingin. Ketika itu pas kada berbaju, langsung ketika itu mengambil kesimpulan karena kada berselimut nih. Adanya dingin karena tidak ada selimut. Nah, menghukumkan mengikat ada dengan tiada. Ada dingin karena tiada selimut. Bisa kayak itu kebiasaan kita. Nah, sering kita menemukannya. Yang ketiga, mengikat tiada dengan ada. Tiada dengan ada. Seperti tiada hangus dengan adanya air. Rata-rata apabila ada api,
ada kebakaran, yang kita cari apa? Air. Kenapa demikian? Karena biasanya hangus tidak ada, tiada dengan adanya air. Ini namanya meikat. Tiada dengan ada. Itu sering. Banyak lagi yang lain. Tidak ada penularan karena adanya masker. Itu orang itu ketika kenapa di sini menggunakan masker? Karena biasanya kata para ahli kesehatan itu akan meminimalisir risiko penularan. Nah, ternyata dia menghukumkan tidak ada penularan dengan adanya masker. Meikat, ini hukum adat yang ketiga, meikat tiada dengan ada. Kenapa ada demikian? Biasanya adatnya seperti itu. Nah, bisa kita sering kita menggunakan ini. Nah, yang keempat hukum adat, maikat tiada dengan tiada. Seperti ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Lapar, Jer. Sudahlah makan. Biasa kan kita lawan anak-anak kita tuh siang-siang pertanyaan yang banyak ketika datang, sudahlah makan. Belum, Jer. Kita langsung ketika itu mengambil kesimpulan, kada makan si Din ini. Langsung. Kenapa? Karena memang biasanya adatnya tidak ada kenyang ketika tidak ada makan. Biasanya. Ini perlu kita pahami sebelum kita masuk ke pembicaraan tentang sifat-sifat Allah. Tentang pembicaraan ilmu tauhid. Kenapa? Nah, perlu kita memahami ini. Kenapa? Nanti ketika kita berbicara tentang tauhid, kesimpulan dua kalimat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang maha kaya daripada yang lain semuanya berhajat kepadanya, hanya Allah. Tidak ada tempat bergantung, hanya Allah. Allahus Samad. Tidak ada yang memberi rizki kecuali hanya Allah. Semuanya satu zat Allah Subhanahu wa taala. Nang tempat kita mengadu, tempat kita mohon pertolongan, tempat kita bergantung dan sebagainya. Tapi ternyata ini perlu kita bicarakan di awal tentang hukum adat. Apa maksudnya? Ternyata tidak ada pertentangan sama sekali ketika seseorang berbicara secara hukum adat dengan akidahnya. Atau ada bertentangan sama sekali. Kalau wae kaina imbah belajar sifat 20. Asa kada nyaman masuk angin saw. Napaan masuk angin? Mana berhujan, mana bersepeda motor laju, berjaket kada, baju hujan kada. Marep dingin. Nah, luai kita ada orang nang kaya itu dia siapa gerang nang menggeringakan? Siapa nang memberikan sakit? Allah. Ikam ini syirik. Lu syirik-syirik lagi kalau lu kailir. Bisa nggak kayak itu? Saja akidah memang kayak itu. Tapi orang berbicara hukum adat itu ada salah. Ketika lapar ingat nasi syirik kah? Kada. Karena biasanya memang kenyang itu ketika makan. Biasanya saja. Ketika sudah makan, alhamdulillah, hanyar sadar lagi. Kada apa-apa. Makanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mencontohkan. Nah, ketika Isra Mi'raj, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan berkendaraan burak. Pakai tarik kendali buraknya itu. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, ada hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kata baginda Nabi, "Parabattud dabbata bil hilqatil lati tarbutu fihal anbiya."
maka aku mengikat dabbah binatang yakni burak itu di tempat penambatan yang nabi-nabi terdahulu telah menambatkan burak di sana. Mengikat. Padahal yang menentukan lepas atau tidaknya burak siapa? Hanya Allah. Itu pasti. Tapi kenapa Nabi mengikat? Nabi ketika itu menggunakan adat. Biasanya bila berikat kada lepas. Tidak apa-apa. Main nang bini sudah guring hak sepeda motor kan tetap bujur. Antum masih bercucuk di sepeda motor ya kuncinya. Kalau maling, cirinya hilang, ay. Bujur kan ada insiden kuncinya hilang. Dasar bujur. Kalau memang Allah menentukan hilang, ya hilang. Marah kuncinya situ. Anak di jalan situ. Sepeda motor susun kuncinya ada. Dasar bujur setengah 2 malam ya hilang habis bubuhan Wanda Mubarak atau sepeda motor. Tapi biasanya memang kayak itu. Kita gunakan itu. Kada bertentangan. Jelas ya? Yang kedua, ketika itu, jadi yang pertama kita ya kada bertentangan itu silahkan. Bila ketika garing, kada salah ketika langsung ingat obat silahkan. Cuma kalau orang-orang yang memang mereka luar biasa keyakinan, mereka tidak lagi terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adat ini belakangan timbulnya. Yang ada langsung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada Jepang di sini tabu buat siapa? Kan tabu buatnya. Ketika lapar orang ada langsung ingat nasi, orang ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masalah ngadu kepada Allah, bukan ngadu kepada yang lain. Ini kadang-kadang ngadunya di medsos. Hanyar kepada Allah. Allahu akbar. Terdini. Tapi untungnya kada cedera akidah kita ketika itu. Sepanjang sekedar cuman kebiasaannya kayak itu. Tapi akidah kita tetap hanya Allah yang menentukan segalanya. Jadi kada bertentangan. Amalkan itu insya Allah. Nah, jadi ini diantara hikmah kenapa hukum adat dibicarakan sebelum membicarakan apa masalah sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya perlu dibahas. Kalau karena soal ibu belajar tauhid, berobat kada lagi. Silahkan kalau memang kita siap ke itu. Makan kada lagi, ada berobat memang sembuh-sembuh. Nah, karena ujungnya karena kalau memang cirinya masuk surga, ke sana apa bama. Nah, berbahaya ini. Kan kayak apa nih ini? Bukan kamu tuh syirik berataan. Berhimat berdoa-doa, malam-malam subuh-subuh bangun. Nah, nyaman subuh tuh mah mader. Kenapa aneh ini? Nah, ujungnya kayak itu, enak ada bama. Sekalinya kita yakin karena dijaiz masalah sifat yang jaiz sebagai Allah. Jaiz sebagai Allah memperbuat sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Termasuk di antara mungkin itu masuknya seorang ke surga atau kada. Bukan karena amal. Itu satu sisi. Tapi di satu sisi Allah punya janji. Dan Allah tidak menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi karena kita satukan itu. Antara adat dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita satukan. Jadi kenapa? Nah, jadi aku ini berusaha. Tapi satu keyakinan, rizki telah ditentukan oleh Allah yang maha menentukan. Begawi kan? Ada begawi kan? Amun cirinya sugih. Itu keyakinan kita. Tapi kenapa kita bekerja? Baginda Nabi mencontohkan. Sehingga turunnya ketika turun kita bekerja, mencari nafkah. Itu bukan, akidah kita bukan memperbanyak atau mengurangi rizki kita. Bukan. Tetapi
Kita turunin Nabi kita, baginda Nabi mencontohkan. Beliau menggembala kambing. Beliau membuat dagangan. Berdagang pernah Nabi kita. Nah, jadi kita mencontoh Nabi. Sehingga ketika turun, bukan untuk menambah atau mengurangi rezeki. Karena sudah ditentukan Allah. Rizki tidak sedikit pun berpengaruh kepada bertambah atau berkurangnya rizki. Usaha tidak sedikit pun berpengaruh kepada bertambah atau berkurangnya rizki. Tapi apa nih? Aku melaksanakan apa yang dicontohkan Nabi. Sehingga itu nilai ibadah. Makanya malam-malam membuka toko, bisi pulsa. Itu nilai ibadah. Kalau hati kita demikian. Subhanallah. Besukan sudah ada di pasar. Potong-potong sayur. Sana rezeki. Sudah dicontohkan oleh Allah oleh baginda Nabi. Sehingga hasil apapun kita tenang. Semua ditentukan Allah. Tapi kita puas dengan usaha kita. Hujan semakin senang. Panas semakin senang. Kenapa? Semakin kita mencontoh Nabi, semakinlah kita itu nilai ibadah terus. Batangah harian sidin. Orang sembahyang duha, sidin kada sempat. Tapi niat sini mencontoh baginda Nabi bekerja jadi pahala. Makanya di antara dosa-dosa ada kata di sebuah riwayat itu ada di antara dosa yang tidak terhapus oleh ibadat sembahyang, puasa dan lain-lain, tapi terhapus oleh susahnya, lelahnya dalam mencari nafkah yang halal. Berpanas, berhujan, ngantuk dilawan. Nyaman guring tapi berusaha. Tapi itu ternyata menghapus dosa-dosa yang kada terhapus oleh ibadat yang lain. Kalau saat berusaha itu menyatukan antara dua. Adat kita pekerjaan kebiasaan kita laksanakan, berusaha dan sebagainya, mencontoh baginda Nabi, tapi akidah satu. Apa akidah satu? Semua Allah yang menentukannya. Indah jadinya. Dan ketika kita kayak ini, ada saingan enjoy ya. Bahasa mana enjoy lah. Sarang nyaman-nyaman sudah berdagang. Satu-satunya seorang berdagang di tempat itu. Dagangannya sama. Dagangannya laris. Karena satu-satunya. Tiba-tiba ada satu saat ada orang yang maandak dagangannya persis di samping toko kita, wadah kita, dagangannya sama. Kayak hati kita waktu itu. Kalau kita ingat masih, semua telah ditentukan Allah. Kada apa-apa, kada mengori rezeki. Kada mengori rezeki. Tapi kita berusaha apa lah? Kita buat cara-cara agar menarik pelanggan. Tokonya diperindah, lampunya diperbesar. Cara pelayanannya prima dan sebagainya. Kalau perlu pina ada bonus. Bila 5 kali isi pulsa, sekali gratis. Bisa.